Kita hidup di akhir zaman, di mana akhir zaman merupakan zaman yang telah Rasulullah SAW kabarkan akan banyak sekali hal-hal yang disebut dengan fitnah. Fitnah yang akhir zaman telah Rasulullah SAW kabarkan dalam hadis-hadisnya yang sahih. Apa itu? Di antaranya yang pertama, di antara fitnah akhir zaman adalah munculnya perpecahan di dalam tubuh umat Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis-hadis yang sahih yang dikutip Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, At-Tabrani, Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah." Umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Belum finnari illa wahidah. Semuanya di dalam api neraka kecuali satu, kata Rasulullah SAW. Ini fitnah akhir zaman. Rasulullah SAW mengabarkan akan munculnya perpecahan. Rasulullah mengabarkan akan munculnya perpecahan bukan berarti Rasulullah mengizinkan adanya perpecahan, tidak. Makanya dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita bersatu padu dan melarang kita dari berpecah belah. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian semuanya kepada tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Ini fitnah di akhir zaman. Munculnya ragam pemikiran, ragam keyakinan, dan tentunya yang benar itu hanyalah yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan bahwa umat Islam berpecah menjadi 73 golongan, Rasulullah mengatakan semua di neraka kecuali satu. Siapa itu hai Rasulullah? Kata Rasulullah, al-jamaah. Siapa itu al-jamaah hai Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi. Itu yang aku dan para sahabatku di atasnya. Berarti Bapak sekalian, jika kita ingin selamat dari fitnah perpecahan ini, yang harus kita lakukan adalah kembali kepada khitahnya Rasulullah dan para sahabatnya. Yang harus kita lakukan adalah mempelajari apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ini fitnah akhir zaman yang pertama. Fitnah akhir zaman yang kedua, akan banyak terjadi huru-hara di akhir zaman nanti. Huru-hara berupa peperangan, huru-hara dengan munculnya berbagai macam kejadian-kejadian yang mengenaskan. Apa itu? Di antaranya Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya umat Islam nanti di akhir zaman akan ditimpa berbagai macam ujian dan cobaan. Imam Nasa'i dan Imam Muslim meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadhil ummah ju'ilat afiyatuha fi awwaliha." Sesungguhnya umat Islam ini, kata Rasulullah, dijadikan keselamatannya itu di generasi awalnya. Wasatubtala akhiruha, dan generasi akhirnya akan diberikan berbagai macam bala. Taji'ul fitnah, nanti akan datang fitnah, kata Rasulullah. Fayaqulul mu'min, berkata seorang mukmin, hadhihi muhlikati, ini yang akan membinasakan aku. Thumma kashif, kemudian fitnah itu pun pergi. Thumma taji'ul fitnah, lalu datang lagi fitnah yang lainnya. Fayaqulul mu'min hadhihi wa hadhihi,
Si mukmin berkata, ini yang akan membinasakanku. Kemudian Rasulullah bersabda, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah." Siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan ingin dimasukkan ke dalam surga, falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Hendaklah kematian mendatangi dia. Hendaklah kematian mendatangi dia dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaih. Dan hendaklah ia datang kepada manusia dengan akhlak yang ia suka untuk dipergauli dengannya. Perhatikan, Rasulullah mengabarkan bahwa akhir zaman nanti, akhir umat Islam nanti justru diberikan oleh Allah bala, berbagai macam ujian dan cobaan. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, apa kata Rasulullah? Siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan ingin dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah ia didatangi oleh kematian dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah ia mempergauli atau berakhlak kepada manusia sebagaimana ia suka untuk didatangi dengan akhlak tersebut. Masya Allah. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Ini fitnah yang kedua, bahwa umat Islam nanti di akhir zaman, dan kita hidup di akhir zaman. Dan ternyata bala yang Rasulullah kabarkan dalam hadis ini terjadi dan kita lihat sendiri. Apa itu bala yang dimaksud? Berbagai macam maksiat, berbagai macam penyimpangan, kemaksiatan merajalela, kesyirikan merajalela, berbagai macam perkara yang tidak sesuai dengan syariat merajalela, sehingga terkadang iman kita ini Pak betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadis itu apa? Taji'ul fitnah, datang fitnah, fayaqulul mu'min, si mu'min berkata apa? Hadhihi muhlikati, ini yang akan membinasakan diriku. Si mukmin khawatir apabila agamanya rusak. Seorang mukmin khawatir apabila agamanya hancur. Makanya seorang mukmin ketika melihat fitnah yang akan menimpa dirinya, seorang mukmin berkata, ini yang akan membinasakan diriku. Fitnah itu adalah kemaksiatan. Di zaman sekarang fitnah, berbagai macam fitnah banyak sekali. Fitnah wanita, fitnah syahwat, fitnah harta, fitnah kedudukan. Ini semuanya fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, a'azzakumullah. Dan Rasulullah SAW memberikan solusi kepada kita menghadapi fitnah seperti ini dengan dua solusi. Yang sudah saya sebutkan tadi hadisnya. Apa itu kata Rasulullah? Siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan ingin dimasukkan ke dalam surga, hendaklah kematian mendatangi dirinya dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Artinya berusahalah istiqomah Pak, sampai meninggal dunia di atas keimanan. Berusahalah Pak ketika kita meninggal dunia dalam keadaan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Dan memang untuk istiqomah di atas kebenaran sampai meninggal dunia berat sekali. Bagaimana tidak berat? Syaitan dan bala tentaranya sudah berusaha dengan berbagai macam cara menyesatkan kita. Syaitan dengan bala tentara. Belum lagi kita mempunyai hawa nafsu, belum lagi setan-setan berupa manusia, belum lagi ujian-ujian yang akan menerpa kita. Terkadang seseorang diuji dengan harta, dengan wanita, dengan syahwat, dengan kedudukan. Subhanallah. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadisnya, ma dibani ja'ian ursila fi ghanamin bi afsadalaha mimman harisal mal wasyaraf lidinihi. Tidaklah dua ekor serigala lapar yang dilepaskan pada seekor kambing lebih merusak daripada orang yang begitu tamak dan rakus terhadap harta dan kedudukan. Ikhwatul Islam, azakumullah. Maka dari itulah Rasulullah SAW memberikan solusi yang pertama tadi.
istiqomah di atas kebenaran. Bagaimana caranya istiqomah? Di zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini, bagaimana caranya istiqomah, Bapak? Kata para ulama, agar kita bisa istiqomah di atas jalan yang hak di zaman ini penting sekali. Yang pertama, untuk senantiasa duduk di majlis ta'lim, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi SAW. Karena Allah sudah menjamin dalam Al-Quran bahwa orang yang mempelajari Al-Quran dan hadis, dia dijamin tidak akan pernah kafir selama dia mempelajari Al-Quran dan hadis. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 101, wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh, kata Allah. Bagaimana kalian akan menjadi kafir sementara kalian terus-menerus dibacakan ayat-ayat Allah dan pada kalian ada rasulnya, dan rasul sudah meninggal, ada hadisnya, ada sunnahnya. Di sini Allah menjamin kalian tidak akan kafir. Kapan? Selama kalian terus-menerus mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Pak, agar kita bisa istiqomah sampai akhir hayat, kita jangan putus dari menuntut ilmu. Jangan putus untuk duduk di majlis ta'lim, terus mempelajari tentang Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di akhir zaman, pahala menuntut ilmu di akhir zaman jauh lebih besar. Sebagaimana diriwayatkan Imam Tirmidzi, demikian pula Al-Imam Ibn Abdul Bar dengan sanad yang sahih. Hadis itu sahih dengan jalan-jalannya yang banyak. Rasulullah SAW bersabda, beliau bersabda apa? Kata Rasulullah kepada para sahabatnya, innakum asbahtum fi zamanin kathirin fuqaha'u qalilin khutaba'u kathirin mu'tuh qalilin su'aluhu al-amalu fihi khairun min al-amal wa sayati zamanun kathir khutaba'uhu qalil fuqaha'u kathir su'aluhu qalil mu'tuh al-ilmu khair fihi khairun minal amal. Kata Rasulullah kepada para sahabatnya, sesungguhnya kalian wahai para sahabatku sedang hidup di zaman yang ulamanya banyak, penceramanya sedikit, yang minta-mintanya sedikit, tapi yang memberinya banyak. Dan beramal di zaman ini, kata Rasulullah, lebih baik daripada berilmu. Dan nanti kata Rasulullah akan datang suatu zaman, penceramahnya banyak, ulamanya sedikit, yang minta-mintanya banyak, yang memberinya sedikit. Dan berilmu di zaman itu, kata Rasulullah, lebih baik daripada amal. Nanti di zaman sekarang ini, seperti yang Rasulullah SAW kabarkan kepada kita, menuntut ilmu sangat besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang kedua agar kita bisa istiqomah, Pak, di zaman yang penuh fitnah seperti itu? Yang kedua, kata para ulama, ikhtiyar al-ashab as-salihin. Kita harus mencari teman-teman dekat kita adalah orang-orang yang saleh saja. Teman-teman akrab kita, teman-teman dekat kita yang kita curhat padanya, hendaknya kita ambil hanya orang-orang saleh saja. Adapun yang tidak saleh, sebatas bergaul, nggak masalah. Tapi jangan dijadikan sebagai teman akrab kita, teman dekat kita. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian ambil bitanah. Bitanah itu apa? Teman akrab, teman dekat kita, teman yang senantiasa kita curhat kepadanya. Jangan kalian ambil bitanah dari selain kalian. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalir, rawahu Abu Dawud.
hendaklah seseorang melihat dengan siapa dia berteman. Dengan siapa dia berteman. Bahkan Bapak sekalian, nanti penduduk api neraka akan menyesal mengapa dia punya teman-teman yang tidak baik. Silakan buka dalam surat Al-Furqan ayat 27 kalau tidak salah. Allah mengatakan ketika menyebutkan tentang penyesalan penduduk api neraka. Qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Berkata penduduk api neraka itu, berkata penduduk api neraka itu, aduh andaikan aku tidak mengambil si fulan sebagai teman akrab saya. Sungguh ia telah menyesatkan saya setelah datangnya peringatan kepada saya. Rupanya gara-gara teman yang tidak baik dia masuk ke dalam api neraka. Menyesal seumur hidup. Makanya Pak, kalau kita ingin istiqomah di zaman fitnah ini, carilah teman-teman yang saleh. Carilah teman-teman yang bisa memberikan kepada kita kekuatan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bagaimana supaya kita istiqomah di zaman fitnah seperti ini kata para ulama? Beramal saleh. Jangan lupa beramal saleh. Banyak-banyak bertakarub kepada Allah, terutama di zaman fitnah seperti ini. Coba dengarkan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahwasanya kata Aisyah, suatu malam Rasulullah SAW bangun secara tiba-tiba. Suatu malam Rasulullah SAW bangun secara tiba-tiba. Lalu Rasulullah SAW bersabda, la ilaha illallah. Mada unzilatil lailah minal fitan wa mada unzila minal khazain. Apa kata Rasulullah? La ilaha illallah. Fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini? Dan perbendaharaan apa yang Allah turunkan di malam ini? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, man yuqid li sawahibal hujar rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Siapakah yang mau membangunkan para pemilik kamar itu? Berapa banyak wanita yang di dunia berpakaian tapi di akhirat dia telanjang, kata Rasulullah. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari mengatakan, hadis ini memberikan isyarat kepada kita bahwa di zaman yang penuh dengan fitnah, hendaknya kita memperbanyak taqarrub kepada Allah, terutama di waktu malam. Beramal soleh, sholat tahajud, ya, beramal soleh, sholat jamaah di masjid, dan yang lainnya. Akhwat Islam a'azakumullah. Kemudian ikhwatul Islam a'azakumullah, di antara fitnah yang Rasulullah SAW kabarkan di akhir zaman, yaitu kata Rasulullah munculnya tahun-tahun yang menipu. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, innaha satakunu sinuna khadi'at atau khadda'at, dan suatu riwayat, sesungguhnya nanti akan datang tahun-tahun yang menipu, kata Rasulullah. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq. Orang yang jujur dianggap berdusta dan orang yang berdusta dianggap penjujur. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang yang berkhianat diberikan amanah dan orang yang amanah dianggap pengkhianat. Terbalik. Rasulullah nanti akan datang penuh-penuh tahun-tahun yang menipu. Bagaimana menipu? Orang jujur dianggap dusta. Orang yang dusta, yang suka berbohong dianggap jujur. Orang yang suka korupsi, yang tidak amanah diberikan amanah.
Tapi orang yang jujur, orang yang amanah malah dianggap pengkhianat. Saudara Rasulullah, zaman ini Pak, orang jujur itu susah naik jabatan. Tapi kalau kita tidak jujur, tidak amanah, senang korupsi atau yang lainnya, terkadang mudah naik jabatan. Iya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda di akhir hadis itu apa? Wa tantiqur ruwaibidah, akan berbicara para ruwaibidah, kata Rasulullah. Lalu ditanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa yang dimaksud dengan ruwaibidah itu, wahai Rasulullah? Siapa yang dimaksud dengan ruwaibidah itu? Kata Rasulullah, at-tafih yatakallam fil umuril ammah, orang yang bodoh, orang yang dangkal ilmunya, tapi berani berbicara dalam perkara-perkara yang besar yang berhubungan dengan keumuman manusia. Orang tidak punya ilmu agama, tapi sok pintar berbicara masalah agama. Hanya karena dia punya titel dokter Andes, padahal dokter Andesnya ilmu dunia. Hanya karena dia punya titel doktor, padahal doktornya dokter pertanian. Tapi kalau ngomong masalah agama kayak ulama, hati-hati. Ini ruwaibidah yang Rasulullah SAW kabarkan, akan muncul ruwaibidah, akan berbicara para ruwaibidah, kata Rasulullah SAW. Ikhwatal Islam, azakumullah. Maka dari itulah, ya, dalam hadis lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwa Rasul kita yang mulia alaihi wasallam bersabda apa? Kata Rasulullah, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri rijal. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu itu dari dada manusia dengan sekali cabut, tidak. Walakin yaqbidu biqabdil ulama, akan tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga ketika Allah tidak menyisakan lagi para ulama, apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia akan mengambil pemimpin-pemimpin agama yang bodoh, yang dangkal ilmunya. Fasu'ilu, lalu mereka ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin wa fadallu wa adallu. Mereka pun berfatwa dengan tanpa ilmu, mereka pun sesat dan menyesatkan, kata Rasulullah SAW. Hati-hati Pak. Kalau Bapak belajar komputer kepada orang yang kursus komputer aja nggak lulus, saya yakin Bapak tidak mau belajar komputer dari orang seperti itu. Bapak belajar ilmu dunia pasti ingin kepada ahlinya, apalagi masalah agama Pak. Kalau masalah dunia salah, paling komputernya rusak. Tapi kalau masalah agama salah, neraka balasannya. Karena agama milik Allah. Berarti kita berbicara tentang masalah agama pun harus dengan ilmu dari Allah dan Rasulnya. Maka dari itu Bapak sekalian, ya. Dan yang Rasulullah SAW kabarkan di zaman ini memang terlihat, ya. Orang terkadang hanya pintar berbicara saja, ya. Kemudian dia pun berbicara tentang agama, dia ceramah kemana-mana dengan tanpa ilmu, dengan tanpa hujah, dengan tanpa dalil, hanya sebatas pandai berbicara, berretorika, padahal itu tidak cukup. Ikhwatul Islam, azakumullah. Hati-hatilah dalam menuntut ilmu pun kita harus betul-betul mencari siapa yang ahli di dalam menuntut ilmu dalam agama. Itu yang harus kita ambil. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikutip oleh Mubarak, inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda hari kiamat, ilmu diambil dari al-asagir. Syekh Albani rahimahullah menafsirkan al-asagir artinya orang yang dangkal ilmunya. Walaupun usianya tua, tapi kalau ilmunya dangkal, jangan mengambil ilmu dari dia. Yang kita ambil itu dari orang yang betul-betul dalam ilmunya, Pak.
yang betul-betul menguasai Al-Quran dan hadisnya, yang betul-betul menguasai ilmu-ilmu alatnya. Bukan hanya sebatas pintar ngomong dalam masalah agama. Ya. Di antara fitnah akhir zaman yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita, apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita di antara fitnah akhir zaman itu apa? Ikhwatul Islam, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Waktu itu Rasulullah bersabda kepada Abdullah bin Amr, "Kaifa bika ya Abdullah? Lau kunta fi husalatin minan nas." Apa yang kamu lakukan hai Abdullah kalau kamu berada di tengah-tengah manusia yang telah rusak? Artinya Rasulullah mengabarkan bahwa nanti kerusakan moral, kerusakan akhlak merajalela. Namun Rasulullah SAW bertanya kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, seakan Rasul ingin mengajarkan umatnya tentang apa yang harus kita lakukan di zaman itu. Apabila kita berada di suatu kampung atau perkampungan misalnya, yang ternyata di situ orang sudah tidak peduli dengan agama Allah. Ternyata di kampung itu orang senangnya berbuat maksiat kepada Allah. Ternyata di kampung tersebut mereka mempersekutukan Allah. Sudah rusak agamanya, rusak ibadahnya, rusak akhlaknya, rusak moralnya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, Kaifa bika ya Abdullah? Bagaimana sikapmu wahai Abdullah kalau kamu berada di tempat seperti itu? Apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As? Ya Rasulullah, mada asna? Wahai Rasulullah, lalu apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah kalau aku berada di tempat seperti itu? Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, ya, ilzam baitak, banyak-banyak tinggal di rumah. Banyak tinggal di rumah maksudnya gimana? Maksudnya kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, jangan kita sering keluar rumah kecuali untuk keperluan saja. Kalau tidak ada keperluan, nggak usahlah, kita mendingan di rumah saja, banyak beribadah kepada Allah, baca Al-Quran dan yang lainnya. Tapi susah juga Pak, di rumah kita fitnah terkadang banyak. Ada televisi, nongkrong. Iya. Maka dari itulah jangan membawa fitnah ke dalam rumah kita. Kadang acara-acara televisi ini rusak juga Pak, ya, dan merusak juga. Ikhwatul Islam azakumullah. Kata Rasulullah yang pertama, ilzam baitak wa alaika bi khasati nafsik, dan hendaklah kamu lebih memikirkan dosamu daripada kesalahan orang lain. Di zaman seperti itu Rasulullah SAW mengajarkan Abdullah bin Amr bin Al-As untuk lebih memikirkan tentang diri daripada harus memikirkan orang lain. Terkadang kita Pak lebih suka mengikuti kesalahan orang daripada mengikuti kesalahan diri kita sendiri. Padahal dosa kita mungkin lebih banyak. Lebih banyak. Rasulullah mengatakan wa alaika bi khassati nafsik wa da'anka amral awam. Tinggalkan saja urusan orang-orang yang awam itu. Artinya ya, bukan berarti kita tidak boleh bergaul. Namun kata para ulama, kita hanya bergaul dengan orang-orang soleh sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Ini Rasulullah SAW memberikan kepada kita solusi ketika kita berada di tengah-tengah manusia yang telah rusak akhlaknya, moralnya, akidahnya, ibadahnya dan lain-lain.